analisis laporan keuangan pakai standar IFRS bikin pusing deh. Iya nih, bingung banget. Apa sih bedanya baca laporan keuangan sama analisis laporan keuangan? Tenang, jangan panik dulu. Aku udah telepon Widi kok buat bantuin kita. Hai semuanya. Halo. Lagi pada ngapain nih? Lagi bahas tugas IFRS nih, Win. Oh, jadi kalian lagi ngebahas analisis laporan keuangan berbasis IFRS ya? Iya nih, bingung banget. Kalau gitu kita mulai dari yang dasarnya dulu aja deh. Jadi analisis laporan keuangan IFRS ini kan bertujuannya untuk mengetahui kesehatan keuangan suatu perusahaan dengan membaca angka-angka yang ada di laporan keuangan. Nah, karena kita berbasisnya IFRS, jadi kita akan membaca laporan keuangannya itu dengan standar internasional. Dari yang aku baca sih, IFRS itu International Financial Reporting Standard ya. Jadi si laporan keuangannya nanti akan bersifat global dan transparan. Gitu kan? Iya. Kita coba dulu deh. Boleh. Oke, jadi di sini ada 4 kelompok dari rasio keuangan. Yang pertama ini ada rasio likuiditas, lalu ada rasio solvabilitas atau leverage, ada juga rasio profitabilitas, dan yang terakhir ada rasio aktivitas atau efisiensi. Kasih contoh dong, Win. Boleh. Nah, di sini aku juga ada bawa data-data untuk data-data keuangannya. Di sini ada rumus-rumusnya, boleh dilihat dulu. Oke, jadi di sini yang pertama ada rasio likuiditas seperti yang tadi udah dibahas. Nah, rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, untuk rumus-rumusnya dibagi jadi 3 ini. Yang pertama ada current ratio. Rumusnya ini ada aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Lalu ada quick ratio yang dimana rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dulu baru dibagi kewajiban lancar. Yang ketiga ada cash ratio yang mana rumusnya ini adalah kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar. Nah, untuk contoh kasusnya di sini aku ada data. Kita di sini tulis ya, aset lancar dan kewajiban lancar. Di sini aset lancarnya ada 120 juta. Kalau ini ada di data masing-masing bisa dilihat. Nah, kewajiban lancarnya di sini ada 60 juta. Nah, di sini aku akan menggunakan contoh buat pakai yang rumus yang current ratio ini. Kan rumusnya di sini adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar. Di sini kita udah punya aset lancarnya ini senilai 120 juta, lalu kewajiban lancarnya ini senilai 60 juta. Nah, ini tinggal dibagi aja, 120 juta dibagi 60 juta. Kita ketemu hasilnya ada di angka 2. Nah, di sini hasilnya ini kan ada 2, yang mana artinya perusahaan ini punya aset lancar ini 2 kali lebih besar daripada kewajiban lancarnya. Artinya likuiditas ini cukup baik. Jadi di sini asetnya lebih besar daripada kewajiban. Jadi istilahnya likuiditas dari yang perusahaan ini tergolong baik atau cukup baik. Di sini juga ada rasio solvabilitas ya. Nah, itu tuh artinya menilai kemampuan perusahaan dan memenuhi kewajiban jangka panjang dan struktur pendanaan, hutang atau modal. Nah, buat rumus-rumusnya itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada debitur rasio atau DER. Itu rumusnya total utang dibagi ekuitas. Terus yang kedua itu ada debitur aset rasio. Itu rumusnya total utang dibagi total aset. Terus yang ketiga ada equity ratio. Itu rumusnya ekuitas dibagi total aset. Nah, buat contoh kasusnya di sini ada total utang 180 juta, sama ada ekuitas 120 juta.
Nah, rumus yang digunain di sini itu yang pertama debt to ratio atau DER. Ini tinggal dibagi 180 juta dibagi 120 juta. Hasilnya 1,5, artinya setiap 1 rupiah modal itu perusahaan dibiayai oleh 1,5 utang gitu. Selanjutnya yang ketiga ini ada rasio portabilitas yang mana digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan atau aset yang dimiliki. Rumusnya itu ada 3, yang pertama itu ada NPM, Net Profit Margin, yang rumusnya itu laba bersih dibagi total penjualan. Lalu yang kedua itu ada ROE atau Return on Asset, rumusnya itu laba bersih dibagi total aset. Lalu yang ketiga itu ada ROE atau Return of Equity, yang rumusnya itu laba bersih dibagi ekuitas. Di sini kita punya data yang akan coba kita hitung menggunakan rumus NPM atau Net Profit Margin. Di data ini laba bersihnya 30 juta. Lalu penjualannya itu 150 juta. Ini tinggal dibagiin aja, hasilnya itu 0,2 atau 20%, artinya dari setiap satu penjualan perusahaan memperoleh laba bersih sekitar 0,20. Terakhir di sini ada rasio aktivitas atau efisiensi, di mana untuk menilai seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, di sini rumus-rumusnya yang pertama ada total aset turnover sama dengan penjualan dibagi total aset. Selanjutnya ada inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Selanjutnya yang ketiga ada receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi piutang usaha. Nah, di sini untuk studi kasusnya kan ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sebesar 100 juta dengan rata-rata persediaan sebesar 25 juta. Jadi kita pakainya rumus yang ini, yang inventory turnover. Kita coba tulis di sini. Di sini ada harga pokok penjualan sebesar 100 juta ya. Dan juga ada rata-rata persediaan sebesar 25 juta. Nah, ini untuk cara hitungnya tinggal dibagi aja. Jadi harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Jadi totalnya adalah 4 untuk ini. Nah, di sini kan yang rumus inventory turnover. Jadi yang dimana didapat dari HPP ini dibagi rata-rata persediaan, hasilnya adalah 4. Yang artinya persediaan perusahaan berputar sebanyak 4 kali dalam satu periode. Nah, terus hubungannya dengan IFRS gimana? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi, dengan analisis laporan menggunakan IFRS ini, laporan keuangan ini disusun berdasarkan standar internasional atau global. Jadi, data yang dianalisis ini bisa lebih akurat, fair, dan juga bisa kita bandingin antara satu perusahaan dan perusahaan lain ataupun dengan antar negara. Contohnya, IFRS mewajibkan pencatatan aset tetap pakai nilai wajar, bukan hanya bio historis. Itu pengaruh banget loh ke rasio. Berarti kalau gitu kita harus tahu dasar penyusunannya ya? Ya, betul. Jadi misalnya, IFRS ini kan mengatur pengakuan pendapatan lebih ketat lewat IFRS 15. Jadi kalau ada kenaikan pendapatan, kita harus cek juga ini pendapatannya itu wajar atau enggak. Nah, teman-teman, di sini aku sempat analisis nih untuk laporan perusahaan yang saya lihat. Di sini ada current ratio-nya sebesar 1,5, dan juga DER-nya sebesar 2,0, juga ada NPM-nya sebesar 10%. Nah, kalau melihat dari hasil analisis ini, perusahaannya cukup sehat sih, cuman memang agak banyak utangnya. Kalau begitu berarti kita harus hati-hati ya, meskipun DER-nya tinggi dan labanya jauh lebih tinggi juga. Nah, bener banget. Jadi analisis ini bukan cuma hitung juga, tapi kita harus ngelakuin interpretasi. Kita harus ngeliat tren, bandingin juga dengan industri, dan juga kita harus kenalin juga nih latar belakang dari tren itu bagaimana. Wah, ternyata seru juga ya kayak detektif keuangan. Nah, itu dia. Dengan analisis laporan keuangan berbasis IFRS, kita juga bisa jadi detektif laporan keuangan yang andal. Yuk mulai analisis laporan keuangan dengan lebih kritis dan cerdas.